El Salvador dikenal memiliki sejarah panjang dengan kejahatan para gangster, terutama dua geng besar di negara itu, yaitu MS-13 dan Barrio 18. Kedua geng ini telah lama menguasai wilayah tertentu di sebagian negara ini. Mereka terlibat dalam pemerasan, perdagangan narkoba, dan pembunuhan. Ini menjadikan El Salvador salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Namun, sejak tahun 2022, di bawah kepemerintahan Nayib Bukele, ia telah melakukan tindakan keras terhadap mereka yang mengubah situasi keamanan secara drastis. El Salvador mengalami salah satu konflik paling berdarah di Amerika Latin pada abad ke-20, yaitu Perang Saudara pada tahun 1979 sampai 1992. Perang ini tidak hanya menyebabkan kehancuran sosial dan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada terbentuknya geng kriminal besar seperti MS-13 dan Barrio 18, yang hingga kini masih menjadi masalah besar bagi negara. Latar belakang perang ini terjadi ketika El Salvador mengalami ketimpangan sosial yang ekstrem. Sebagian besar tanah dan kekayaan dikendalikan oleh segelintir elit kaya, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan. Ketidakadilan ini memicu ketegangan antara kelompok sayap kiri dan pemerintah. Di tahun 1979 kudeta militer terjadi, tetapi tidak membawa perubahan signifikan. Dan pada tahun 1980, kelompok pemberontak kiri bergabung dalam satu organisasi besar, yaitu Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Perang ini terjadi antara militer dan pasukan kiri. Banyak desa dihancurkan dan lebih dari 75.000 orang tewas. Pada tahun 1981, terjadi pembantaian El Mozote, di mana lebih dari 800 warga sipil dibunuh oleh pasukan pemerintah. Pasukan kiri membalas dengan melancarkan serangan besar ke ibu kota, San Salvador. Pada tahun 1992, perjanjian damai akhirnya ditandatangani di Meksiko, yang kemudian mengakhiri perang. Pemerintah juga setuju untuk mereformasi militer, membubarkan unit paramiliter, dan memberikan hak politik kepada Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Namun, meskipun perang berakhir, konsekuensi sosialnya sangat besar. Banyak warga kehilangan rumah, ekonomi hancur, dan ratusan ribu orang melarikan diri ke Amerika Serikat. Yang kemudian ini menjadi awal mula terciptanya gangster di El Salvador. Selama di Amerika Serikat, mereka menghadapi tekanan dari geng lokal, seperti Crips dan Bloods. Para imigran Salvador kemudian mulai membentuk geng mereka sendiri untuk bertahan hidup. Dan inilah awal mula geng MS-13 dan Barrio 18. Geng MS-13 atau Mara Salvatrucha terdiri dari 3 istilah seperti Mara yang diambil dari slang Amerika Latin yang berarti geng, Salva singkatan dari Salvador yang merujuk pada asal-usul mereka, dan Trucha yang artinya waspada atau cerdas dalam bahasa gaul El Salvador. Pada awalnya, MS-13 bukanlah geng kriminal besar seperti sekarang. Mereka lebih seperti kelompok kecil yang berisi pemuda Salvador yang suka musik heavy metal, pesta, dan bertahan dari kerasnya kehidupan di jalanan. Namun, seiring waktu, mereka mulai terlibat dalam kekerasan dan kriminalitas, mengikuti pola geng-geng lain di Los Angeles. MS-13 kemudian dikenal karena kebrutalan dan gaya bertarung mereka yang ganas, terlebih lagi mereka sudah terlatih oleh pengalaman dalam Perang Saudara. Sedangkan Barrio 18 lebih dulu lahir. Pada tahun 1940-an muncul geng bernama Clanton 14 yang sebagian besar beranggotakan pemuda Meksiko Amerika. Kemudian salah satu kelompok pecah dari geng ini dan membentuk 18 street gang yang menjadi cikal bakal Barrio 18. Nama Barrio 18 sendiri berasal dari Jalan 18 di Los Angeles, yang dimana tempat geng ini pertama kali terbentuk. Pada tahun 1980-an, Barrio 18 mulai memisahkan diri dari geng tradisional Meksiko Amerika karena mereka bertujuan membuka keanggotaan untuk imigran dari berbagai negara Amerika Tengah.
Pecahnya Barrio 18 dari geng-geng lama memicu konflik berdarah di jalanan Los Angeles yang membuat geng ini semakin terkenal dengan kebrutalannya. MS-13 dan Barrio 18 awalnya tidak bermusuhan, tetapi persaingan dalam perekrutan anggota dan penguasaan wilayah akhirnya memicu perang antar geng. Kedua geng mulai menggunakan kekerasan ekstrem, termasuk serangan dengan senjata api dan pembunuhan brutal. Los Angeles menjadi medan perang antar dua geng ini, di mana kelompok merekalah yang paling ditakuti. Pada tahun 1996, pemerintah Amerika Serikat menerapkan undang-undang imigrasi baru yang memungkinkan deportasi massal bagi imigran ilegal yang memiliki catatan kriminal, yang akhirnya ini membuat ribuan anggota Barrio 18 dan MS-13 dideportasi ke El Salvador, Honduras, dan Guatemala. Di negara asal mereka ini, tidak ada sistem hukum yang kuat untuk menangani mereka. Akibatnya, geng-geng ini justru semakin berkembang dan menyebar di Amerika Tengah. Khususnya di El Salvador, geng-geng ini berkembang pesat karena negara yang baru pulih dari perang dan masih lemah dalam penegakan hukum. Kurangnya penegakan hukum yang efektif membuat keduanya semakin lebih kuat. MS-13 memiliki struktur yang sangat terorganisir, meskipun mereka tidak memiliki pemimpin pusat seperti kartel narkoba besar. Struktur organisasi MS-13 terdiri dari kelompok kecil yang disebut klika yang beroperasi di berbagai wilayah. Palabrero yaitu pemimpin dalam setiap klika yang bertanggung jawab atas operasi lokal. Homeboy, anggota yang sudah berpengalaman dan memiliki status tinggi, dan Paro, anggota muda yang masih dalam tahap inisiasi. Sedangkan Barrio 18 memiliki struktur yang hampir sama, namun lebih terorganisir, lebih terdesentralisasi dibanding MS-13 dan bekerja sama dengan kartel Meksiko dalam hal perdagangan narkoba. Metode kode dan ritual mereka juga sama. Untuk bergabung dengan MS-13 dan Barrio 18, seseorang harus menjalani ritual inisiasi yang dikenal sebagai 13 detik pemukulan untuk MS-13 dan 18 detik untuk Barrio 18, di mana mereka dipukuli oleh anggota lain. Mereka juga menggunakan tato sebagai simbol loyalitas. Banyak anggota memiliki tato MS-13 dan angka 18 di wajah atau di tubuh mereka. Baik MS-13 maupun Barrio 18, keduanya menjalankan berbagai aktivitas kriminal di El Salvador, seperti perdagangan narkoba, terutama kokain dan marijuana, melakukan pemerasan, extortion atau renta terhadap bisnis lokal, angkutan umum, dan rakyat, pembunuhan dan kekerasan bersenjata terhadap musuh, polisi, dan masyarakat umum, perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak, dan rekrutmen secara paksa terhadap pemuda di daerah miskin. Mereka memiliki kehadiran yang begitu besar di El Salvador, sehingga mereka mengendalikan banyak wilayah kota dan pedesaan, membuat pemerintah kesulitan menegakkan hukum. Akibatnya, banyak warga sipil yang terjebak dalam konflik geng menjadi korban pemerasan atau kekerasan. Geng juga mengontrol wilayah tertentu, sehingga membuat bisnis dan sekolah sulit beroperasi. Namun pemerintah El Salvador tidak tinggal diam. Mereka menerapkan kebijakan mano dura atau tangan besi pada awal 2000-an untuk menangkap anggota geng secara massal. Polisi diberi kewenangan untuk menangkap siapa saja yang terlihat memiliki tato geng atau berpenampilan seperti anggota geng. Tetapi kebijakan ini gagal karena penjara justru menjadi pusat pengendalian geng. MS-13 dan Barrio 18 terus-menerus menjalankan aktivitas kriminal mereka dan menjadi musuh bebuyutan. Konflik di antara mereka juga sering menyebabkan tingkat pembunuhan yang sangat tinggi di El Salvador. Kedua geng ini bersaing untuk menguasai wilayah dan sumber pendapatan ilegal. Pada puncaknya antara tahun 2014 sampai 2015, tingkat pembunuhan di El Salvador mencapai 103 pembunuhan per 100.000 orang, salah satu yang tertinggi di dunia. Pemerintah sempat mencoba gencatan senjata, tetapi tetap saja gagal. Persaingan di antara mereka juga melibatkan pembunuhan terhadap warga sipil yang dianggap berpihak pada geng lawan.
Nayib Bukele adalah seorang politisi dan pengusaha asal El Salvador yang menjabat sebagai Presiden El Salvador sejak 1 Juni 2019. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, inovatif, dan kontroversial, dengan kebijakan yang berani seperti menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi dan melakukan tindakan keras terhadap geng kriminal di negaranya. Nama lengkap Nayib Bukele adalah Nayib Armando Bukele Ortez. Dia lahir di San Salvador 24 Juli 1981. Ayahnya adalah seorang Muslim Palestina. Sebelum terjun ke dunia politik, dia dulunya memiliki perusahaan periklanan. Nayib Bukele memulai karier politiknya sebagai wali kota Nuevo Cuscatlan pada tahun 2012, mewakili partai sayap kiri The FMLN. Di kota kecil ini, ia menerapkan kebijakan sosial yang sukses, seperti program bantuan untuk keluarga miskin dan pemberian beasiswa. Pada tahun 2015, Nayib Bukele terpilih sebagai wali kota San Salvador, ibu kota El Salvador. Ia dikenal karena proyek modernisasi kota, merenovasi ruang publik, meningkatkan keamanan, dan peningkatan layanan sosial. Namun, ia mulai berselisih dengan pemimpin The FMLN dan akhirnya dipecat dari partai pada tahun 2017. Setelah keluar dari The FMLN, Nayib Bukele membentuk partai baru bernama Nuevas Ideas, tetapi mencalonkan diri sebagai presiden melalui partai Gana, karena Nuevas Ideas belum terdaftar. Pada pemilu 2019, ia menang telak dengan lebih dari 53% suara dan mengakhiri dominasi partai tradisional di El Salvador. Pada tahun 2021, Nayib Bukele membuat El Salvador sebagai negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Tujuan dari kebijakan ini untuk menarik investor asing, mempermudah pengiriman uang dari warga El Salvador di luar negeri, dan mempromosikan inovasi teknologi. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan karena volatilitas harga Bitcoin. Di tahun ini juga, Mahkamah Konstitusi El Salvador di bawah pengaruh Nayib Bukele memutuskan bahwa presiden bisa mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan kedua berturut-turut. Nayib Bukele kemudian mengumumkan pencalonan dirinya dalam pemilu 2024 dan menang telak dengan perolehan suara sekitar 85%. Sejak menjabat, Nayib Bukele berencana untuk menurunkan dominasi geng dengan meluncurkan strategi bernama Plan Control Territorial untuk mengendalikan geng. Strategi ini berhasil menurunkan tingkat pembunuhan, tetapi masih ada serangan dari geng, dan banyak yang menuduh Nayib Bukele diam-diam bernegosiasi dengan geng dengan cara menawarkan mereka perlakuan lebih ringan di penjara sebagai imbalan untuk menurunkan tindak kekerasan. Pada Maret 2022, terjadi lonjakan kekerasan dengan 87 pembunuhan hanya dalam kurun waktu 3 hari. Nayib Bukele kemudian merespons dengan mengumumkan keadaan darurat nasional yang memberikan pemerintah kekuasaan lebih besar dengan penangkapan tanpa surat perintah dan pelarangan geng menggunakan media sosial untuk komunikasi. Operasi besar-besaran ini menangkap lebih dari 75.000 orang dalam waktu kurang dari 2 tahun. Di tahun 2023, Bukele membuka penjara terbesar di Amerika, yaitu Centro de Confinamiento del Terrorismo atau CECOT yang berkapasitas 40.000 tahanan. Sejak penjara ini dibuka pada awal 2023, ribuan anggota geng telah dipindahkan ke sana. CECOT dirancang untuk menjadi tempat penahanan yang hampir mustahil untuk melarikan diri, dengan pengamanan ketat dan teknologi canggih untuk memantau setiap aktivitas di dalamnya. CECOT dibangun dengan sistem keamanan tingkat tinggi untuk mencegah segala bentuk pelarian atau komunikasi dengan dunia luar. Penjara ini dilapisi dinding beton setinggi 11 meter dengan pagar listrik dan menara penjaga. Gerbangnya terbuat dari besi raksasa yang hanya bisa dibuka dari pusat kendali. Penjagaannya yang super ketat oleh 600 tentara dan 250 polisi. Penjara ini terdiri dari 8 blok tahanan, masing-masing dilengkapi dengan sel dan kontrol yang sangat ketat. CECOT dilengkapi kamera pengawas canggih dengan pengenalan wajah dan pergerakan. Penjara ini juga dilengkapi pemindai tubuh untuk mencegah penyelundupan barang ilegal. Kehidupan di dalam CECOT juga sangat keras. Aturan penjara tidak mengizinkan adanya kunjungan keluarga
Makanan di sini hanya diberikan 2 kali sehari. Dilarang berbicara atau berinteraksi di luar waktu yang ditentukan. Rutinitas mereka melakukan olahraga dan inspeksi tubuh secara berkala. Meskipun menuai banyak kritikan dan kontroversi, seperti pelanggaran HAM dan otoriterisme, namun hasil dari kebijakan ini membuat perubahan besar bagi negara El Salvador. Tingkat pembunuhan di negara ini menjadi turun drastis dari 103 per 100.000 jiwa di tahun 2015 menjadi sekitar 2 per 100.000 jiwa di tahun 2023. El Salvador bukan lagi negara paling berbahaya di dunia, dan kota yang dulunya berbahaya kini ramai dikunjungi wisatawan. Nayib Bukele telah berhasil menurunkan angka kejahatan dan membasmi geng secara besar-besaran, tetapi pendekatannya masih diperdebatkan secara global. Meskipun begitu, dukungan rakyat sangat tinggi dengan lebih dari 80% tingkat kepuasan. Kemenangannya dalam pemilu 2024 menunjukkan bahwa mayoritas warga El Salvador sangat menghargai dan mendukung kebijakannya.